Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 408. Hadis ini membahas tentang apa namanya? Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat berjamaah ketika kita mendengar seruan azan. Ya, jadi kalau kita mendengar seruan azan, tidak ada alasan bagi kita, ya kan, selama tidak ada uzur di situ, kita mesti harus memenuhi panggilan azan tersebut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'an nidaa falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzrin rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslimin lakin rajjaha ba'duhum waqafahu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa yang telah mendengar seruan azan, falam ya'ti, yang mana seseorang tersebut tidak mendatangi seruan azan tersebut, ya, tidak melakukan sholat berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat bagi seseorang tersebut, illa min uzrin, kecuali karena uzur. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim. Wa isnaduhu ala syarti Muslimin, dan sanad hadis ini menurut syarat Imam Muslim. Jadi sanadnya ini mengikuti syaratnya Imam Muslim, ya. Jadi nggak sampai kepada syaratnya Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu kan, misalkan kalau dia ketemu itu bersambung sanadnya itu mesti harus ketemu. Itu mesti harus ketemu. Kalau Imam Muslim enggak, yang penting hidup sezaman beres. Kalau Imam Bukhari enggak, sezaman iya dan mesti harus bertemu, seperti itu ya. Contoh aja kayak misalkan saya hidup di Samarinda, ya enggak mungkin saya dengan belum tentu saya dengan si B itu ketemu, bisa jadi enggak ketemu walaupun hidupnya sezaman, seperti itu. Lakin rajjaha ba'duhum wafqahu, akan tetapi di sini sebagian ulama hadis menguatkan predikat mauqufnya, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan hadisnya ya. Nah, kita lihat makna keseluruhannya seperti apa. Sholat berjamaah hukumnya adalah sunat muakkad. Ini berdasarkan jumhur ulama. Kita sudah bahas hadisnya di hadis-hadis sebelumnya, ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkannya kecuali
karena uzur yang diakui oleh syariat. Nah, nanti kita akan bahas uzur yang diakui oleh syariat itu seperti apa. Uzur yang diakui oleh syariat itu bermacam-macam. Di antaranya adalah karena takut atau sakit. Karena takut atau sakit. Contoh misalkan kayak COVID kemarin, itu karena takut, ya. Karena takut penyebarannya jadi merambat, maka kita sholatnya di rumah. Itu salah satu contohnya. Atau misalkan kita mau sholat berjamaah, hujan badai turun kayak gitu kan. Kayak musibah kemarin di Cianjur kayak gitu kan. Yang mana itu sudah nggak memungkinkan, maka kita sholat di rumah itu tidak ada masalah, itu ya. Itu maksudnya. Atau kita nggak bisa sholat berjamaah karena kondisi sakit yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut, maka itu juga diakui oleh syariat. Hadis ini mengandung makna anjuran dan semangat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tetapi ada sebagian ulama yang berpegang teguh kepada makna lahiriahnya. Jadi ada sebagian ulama yang berpegang teguh, berpendapat lain berdasarkan makna lahiriah daripada hadis ini. Itu yaitu bahwa sholat berjamaah tersebut hukumnya adalah fardu ain. Ya, kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Itu kan kayak contoh Amr bin Ummi Maktum kayak gitu kan. Ketika dia meminta rukhsah kepada kepada Rasulullah SAW karena beliau tidak mempunyai penuntun, keadaan beliau juga memungkinkan untuk tidak sholat berjamaah karena beliau tunanetra. Apa kata Rasulullah? Selama kamu masih mendengar seruan azan, maka datang. Gitu. Maka tunaikan kayak gitu. Itu makna lahiriah yang menjadi dasar Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sholat berjamaah tersebut hukumnya fardu ain. Itu. Kalau jumhur ulama tetap berpegang teguh menghukumi sholat berjamaah tersebut hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian analisis lafadznya adalah man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan suara azan, fala sholata lahu, maka sholat seseorang tersebut tidak sempurna. Jadi fala sholata lahu ini maksudnya adalah tidak sempurna sholatnya. Pengertian ini menurut pandangan jumhur ulama. Jadi menurut pandangan jumhur ulama yang dimaksud dengan fala sholata lahu ini adalah sholatnya tidak sempurna. Tapi sholat ketika kita sholat sendirian tersebut hukumnya tetap sah. Seperti itu. Sholatnya tidak sah. Ini menurut pandangan Imam Ahmad. Karena ia berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Sebagaimana makna lahiriah daripada hadis ini. Fala sholat lahu. Maka sholatnya tidak diterima seperti itu. Itu pandangan Imam Ahmad. Tidak sah sholatnya. Ila min uzrin. Kecuali karena ada halangan. Di dalam riwayat lain diketengahkan oleh Imam Abu Dawud ditambahkan di situ mereka para sahabat di sini bertanya, gitu ya. Jadi para sahabat ini bertanya kayak gitu kan. Apa saja uzurnya? Jadi kan ila min uzrin. Nah, uzur ini kan kita nggak tahu nih batasan yang dimaksud dengan uzur ini seperti apa kayak gitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, uzur itu adalah takut atau sakit. Allah tidak menerima sholat yang telah dikerjakannya. Itu. Nah, adapun syarat hadis yang diketengahkan oleh Imam Abu Dawud itu syarat hadisnya adalah do'in. Jadi kan kalau misalkan syarat hadis sahih itu ada 5. Nah, kalau misalkan sanadnya ya bersambung, kemudian
intelektualitas perawinya, kemudian apalagi perilaku perawinya itu juga tidak memenuhi syarat ini, ya, maka dihukumi tidak memenuhi standar hadis sahih, ya. Jadi ketiga syarat ini tidak memenuhi standar. Jadi eh, sanad hadisnya doi. Jadi belum sampai kelima nih, baru 1, 2, 3 syaratnya ini. Nah, itu sudah nggak memenuhi standar. Dihukumi doi. Termasuk di antara uzur yang diakui oleh syariat ialah karena hujan dan angin dan sangat dingin. Jadi tetap diambil pegangan oleh ulama-ulama fikih di sini, itu yang termaksud kategori uzur yang diakui oleh syariat di sini kalau misalkan terjadi hujan dan angin yang sangat dingin. Jadi kalau misalkan contoh lah kayak adik saya waktu kelongtop gitu kan, kita turun gunung kayak gitu, mandi itu sudah gigi ini sudah beradu satu sama lain. Nah, itu ya masuk dalam kategori uzur. Lakin rajjaha ba'duhum waqafahu. Tetapi sebagian ulama ada yang menguatkan kemauqufannya dari jalur Syu'bah yang berpredikat mauquf dan marfu. Jadi predikat hadisnya yang dari jalur Syu'bah itu berpredikat mauquf dan marfu. Sedangkan yang berpredikat mauquf saja ialah seperti yang disebutkan di dalam hadis yang berisi tambahan, kecuali karena uzur illa min uzrin. Itu predikat hadisnya mauquf. Kemudian fikih hadisnya adalah satu, pengukuhan sholat berjamaah. Ini adalah merupakan pengukuhan sholat berjamaah. Barang siapa yang meninggalkannya tanpa uzur, dia tidak akan mendapatkan pahala yang berlimpah sebagaimana yang sudah diketengahkan di hadis yang pertama gitu ya, dari babu sholatul jamaah gitu kan. Sholatul jamaah khairum min sholatil fardhi bi sab'i wa isyrina darajah gitu. Yang kedua, karena uzur disyariatkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Uzur ini ya sudah memang dia nggak bisa ngerjain lagi kayak gitu. Misalkan stroke, sakit kayak gitu kan, yang mana dia cuman bisa baring kayak gitu, nggak bisa lagi dia jalan ke masjid. Nah, itu masuk dalam kategori uzur. Kalau misalkan sehat-sehat kayak saya ini nggak masuk dalam kategori uzur. Jadi saya mesti harus sholat berjamaah. Ini nanti kita akan bahas hadis setelahnya, hadis nomor 409, bagaimana kita apa hukumnya kita mengerjakan sholat berjamaah di tempat kita kayak gitu ya, di tempat asal kita, tapi kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di tempat yang sudah ditentukan. Jadi misalkan contoh, saya ini dekat dengan masjid yang di sebelah sana, kayak gitu kan, tapi saya ini sholat yang bagian sana nih. Nah, itu ada lagi hukumnya, ini dibahas nanti oleh di hadis 409. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di konten di video ini dan video-video sebelumnya belum tidak memenuhi tidak memenuhi standar teman-teman semuanya kayak gitu kan. Penyampaian saya juga masih belibet kayak gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula juga kalau misalkan ada kesalahan kata saya, ada kata-kata saya yang menyinggung dan tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.